Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Sunani Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Posisi utang Indonesia mencapai 8 triliun. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Dian Lestari, menyebutkan bahwa kasus ini masih dalam kondisi aman. Lantas, bagaimana tanggapan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Dr. Anas Iswanto Anwar, SEMA CWM, terkait kasus utang tersebut? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Pada akhir tahun 2023, posisi utang Indonesia mencapai angka mencolok sebesar 8 triliun. Dalam pandangan Dian Lestari, Direktur Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, utang tersebut masih dapat dikategorikan sebagai aman. Langkah-langkah pengelolaan pembiayaan akan terus diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Dian Lestari menjelaskan bahwa pemerintah telah mencoba mengelola utang dengan bijak, memastikan bahwa pembayaran dan pengelolaan utang dilakukan secara bertanggung jawab. Kategorisasi utang sebagai aman juga didukung oleh parameter dan indikator keuangan yang sesuai dengan standar internasional. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas keuangan dan menerapkan kebijakan fiskal yang seimbang. Meskipun utang tetap menjadi perhatian, langkah-langkah strategis diambil untuk memastikan bahwa utang tersebut tidak memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Dr. Anas Iswanto Anwar, SEMA CWM, memberikan tanggapan terkait kasus utang Indonesia di akhir tahun 2023. Baik ya, terima kasih. Memang kalau kita berbicara tentang utang luar negeri untuk negara kita Indonesia ini, itu memang hal yang seksi untuk kita ungkapkan. Karena seperti kita tahu, utang ini tentu saja akan membebani APBN kita. Makanya tentu kita berharap utang ini bisa dikelola dengan sehat gitu. Kalau kita lihat posisi terakhir, utang ini kan sekitar 7.000 triliun ya. Nah, di angka ini sebenarnya kalau kita mau membandingkan dengan apakah utang luar negeri ini kita sehat atau tidak sehat, maka kita lihat rasio antara utang luar negeri dengan PDB kita. Nah, data selama ini menunjukkan bahwa rasio utang terhadap PDB itu masih di angka di bawah 30%, terakhir 29,2%, dan bulan ini itu malah turun di 29,1%. Nah, berarti kalau kita lihat indikator utang kita ini masih relatif bagus. Dan juga di sisi yang lain kita bisa membandingkannya atau melihatnya dari sisi periode jangka dari utang ini. Rupanya data dari pemerintah memang menunjukkan bahwa masih 79, sekian persen atau hampir 80% itu adalah utang yang jangka panjang. Nah, kalau utang jangka panjang berarti kan waktu untuk melunasinya lebih lama. Nah, tetapi ini utang tetap utang gitu. Yang namanya utang kan harus dibayar. Tetapi negara kita juga membutuhkan banyak biaya di dalam pembangunan gitu. Jadi di satu sisi kita perlu biaya untuk membuat kegiatan proyek atau aktivitas di bidang pembangunan. Kemudian inilah yang nanti kita harap juga nanti akan membuat pertumbuhan ekonomi kita berkesinambungan. Dan salah satu pilihan yang memang harus kita lakukan dengan berutang. Jadi selama utang itu sehat dengan indikator yang saya katakan tadi, rasio utang terhadap PDB itu masih bisa kita terima. Kemudian utang ini jangka panjang juga masih lebih banyak dibanding jangka pendek, maka sampai posisi sekarang saya kira aman-aman saja. Selama tentu saja utang ini harus terus dipantau, terus kita memperhatikannya dengan resiko-resiko yang mungkin
bisa terjadi. Karena utang tetap utang dan itu harus kita bayar kembali. Ini kan selama ini utang ini ada dua gitu ya. Yang pertama digunakan untuk menutup defisit ya APBN kita. Karena kita defisit itu kenapa? Artinya kan lebih banyak pengeluaran dibanding pendapatan. Nah, kemudian utang yang lain itu digunakan untuk memperbanyak infrastruktur. Nah, tentu dua ini solusinya berbeda. Kalau terjadi karena defisit, maka harusnya kita selalu berupaya untuk tidak defisit dong untuk tahun depan. Artinya caranya adalah menambah dari sisi pendapatan, ya, apakah pajak dan lain-lain, ekspor kita tingkatkan untuk menambah dari sisi pendapatan. Kemudian pengeluaran juga itu harus kita kurangi supaya tidak defisit. Nah, kalau itu terjadi berarti kan utang kita bisa berkurang dari sisi untuk menanggulangi atau menutup defisit APBN gitu ya. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak efisien itu harus kita hilangkan. Jadi kalau dari sisi pendapatan kita terus genjot, kemudian dari sisi pengeluaran kita melakukan efisiensi, maka berarti kita tidak defisit lagi, maka berarti kita tidak perlu lagi berutang. Itu satu. Kemudian kedua, memang ada gap ya antara dana yang kita bisa pakai di dalam membiayai pembangunan ini, terutama infrastruktur, dengan kebutuhan infrastruktur ini. Kebutuhan kita masih lebih besar. Nah, gap ini yang sebenarnya kita minta ditutupi dengan utang, gitu ya. Atau ada cara lain, kita bisa melakukan P3 istilahnya, Public Private Partnership. Nah, itu juga bisa kita lakukan untuk mempercepat melakukan akselerasi di dalam pembangunan kita. Karena kalau hanya berbekal anggaran APBN, maka kita bisa membangun tapi tidak ada akselerasi, tidak ada percepatan. Padahal kita mau percepatan, kita mau lebih cepat lagi. Nah, itu dua hal. Jadi tinggal sekarang bagaimana mengontrol dengan baik utang-utang ini, tentu dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi, dan yang terakhir adalah melakukan monitoring untuk meminimalkan resiko. Ya. Ini kan menyangkut harga diri gitu. Kalau kita berutang kemudian kita tidak mau bayarkan, itu juga harga diri. Jangan sampai nanti terakhir malah kita mengibarkan bendera putih untuk minta pengampunan atau penghapusan utang. Itu kan malu-maluin. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang boleh kita berutang selama benar-benar itu utang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Paling tidak utang itu akhirnya bisa membiayai dirinya sendiri, ya. Bagaimana utang yang kita dapatkan ini akhirnya dia akan membiayai dirinya sendiri untuk membayar pokok plus bunga, tentu saja. Jadi harus tepat sasaran, ya. Dari satu tepat sasaran di dalam proyek-proyek yang investasinya kita butuhkan. Nah, dengan investasi yang besar, kemudian pasti akan meningkatkan kesempatan kerja, kemudian masyarakat mempunyai pendapatan yang layak, kemudian akan menambah pendapatan pemerintah dari sisi pajak. Nah, kalau itu bergulir dan dipikirkan baik-baik, sebenarnya nggak ada masalah kan. Kalau kita berutang, hanya saja kita harus memperhatikan itu signal lampu kuning tadi gitu ya. Kalau signalnya sudah lampu kuning, ya tidak apa-apa, kita mundur dulu untuk melihat kemampuan kita. Karena utang ini kemampuan kita untuk membayar kembali. Jangan sampai ada lagi cerita bahwa utang ini akan kita bebankan kepada anak cucu kita. Itu tentu kita tidak harapkan gitu ya. Jadi semua harus berproses, semua harus berinteraksi, dan akhirnya kita berharap utang ini mampu membiayai dirinya sendiri melalui pajak, jadi pendapatan. Kalau pendapatan kita meningkat, berarti kan kemampuan kita untuk membayar utang juga kan pasti akan meningkat gitu ya. Kemudian baik dari sisi pajak atau yang satu tadi meningkatkan ekspor gitu. Karena kalau meningkatkan ekspor tentu saja ada sisi pendapatan yang kita terima untuk APBN kita. Karena kita tidak bisa berharap lagi banyak dari migas kan. Migas lagi tidak, karena kita sudah bukan lagi menjadi pengekspor kan, kita menjadi pengimpor malah migas. Jadi yang
pendapatan negara dari non migas yang ini harus kita dorong untuk menutupi utang-utang. Karena kita juga membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, kita juga membutuhkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan. Dr. Anas Iswanto menyampaikan bahwa utang tersebut masih dalam kategori aman. Yang terpenting kita bisa melunasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dan utang tersebut bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Andrea Reden Karina, Andi Nurahmi Rabiul, Unhas TV. Harga bahan bakar minyak turun per 1 Januari 2024 merupakan sebuah kado tahun baru yang diterima masyarakat Indonesia. Penurunan harga tersebut menimbulkan sebuah tanda tanya. Jika harga bahan bakar minyak turun, apakah lantas harga kebutuhan pokok ikut turun? Berikut penjelasan ahli kebijakan ekonomi Unhas. PT Pertamina atau Persero telah mengumumkan harga bahan bakar minyak terbaru per 1 Januari 2024. Layaknya kado tahun baru bagi masyarakat, terdapat sejumlah bahan bakar yang mengalami penurunan harga. Melalui keterangan resmi Pertamina, harga seluruh BBM non-subsidi turun dibandingkan 1 Desember 2023. Mulai dari Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex. Dilansir dari Kompas.com, Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengungkapkan bahwa perubahan harga BBM pada awal 2024 dilakukan sesuai tren harga rata-rata publikasi minyak dunia, yakni harga publikasi Main of Platts Singapore atau MOPS atau Argos, serta nilai tukar mata uang rupiah. Perubahan harga BBM ini pun juga sudah mengikuti formulasi harga dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya. Baik, terima kasih Pertamina. Kita dapat kado luar biasa ini. Masyarakat mendapatkan kado luar biasa, kado tahun baru. Karena seperti yang diberitakan bahwa terjadi penurunan harga BBM yang non-subsidi. Nah, ini sebenarnya kalau mau lengkap lagi ya jangan yang non subsidi juga dong, yang subsidi juga gitu biar semua merasakan. Nah ini saya kira langkah yang bagus, yang baik, kita mesti apresiasi terhadap Pertamina. Kalau saya tidak salah, saya ingat saya ini sudah 3 kali Pertamina melakukan hal yang menurunkan gitu ya harga BBM. Yang selama ini kita tahu kerjanya Pertamina itu hanya menaikkan gitu, dan selalu alasannya kenapa harga BBM naik itu karena harga minyak dunia juga naik gitu. Nah, sehingga seperti kita tahu bahwa harga minyak ini kan juga berfluktuasi gitu. Tidak selalu naik gitu. Kadang dia turun. Nah, waktu-waktu yang lalu ketika kita tahu harga minyak turun, nah ini Pertamina tidak pernah menurunkan harga BBM-nya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pertamina dengan menurunkan harga BBM ini kita masyarakat pasti akan mengapresiasinya. Kemudian memang dampaknya ini ya tentu luar biasa. Karena kalau kita bicara BBM, ini kan BBM walaupun ini kita bicara yang non subsidi ya. BBM itu adalah price taker gitu. Artinya dia bisa menjadi pemicu dari kenaikan harga-harga yang lain. Selama tentu saja diikutin oleh komoditi-komoditi lainnya gitu. Kalau tidak diikuti ya sama aja, tidak ada gunanya. Maka disitulah perlunya peran pemerintah. Karena kalau dia mulai terjadi penurunan BBM itu kan pasti akan terjadi penurunan biaya transportasi. Nah kalau transportasi ini kan dengan negara kita yang luas, maka tentu biaya untuk transportasi itu besar gitu. Nah dengan harganya penurunan ini, mudah-mudahan teman-teman dunia usaha yang lain juga konsisten mengikuti kebijakan ini sehingga juga bisa menekan biayanya dan akhirnya harga-harga itu bisa menjadi turun gitu. Nah ini yang kita khawatirkan, jangan sampai malah BBM-nya sudah turun tetapi harga-harga barang lain itu bisa tetap stabil atau bahkan naik. Jadi dia akan berdampak, kebijakan ini akan berdampak selama diikutin oleh yang lainnya gitu ya, sehingga apa yang kita takutkan selama ini yang kita sebut sebagai inflasi itu tidak terjadi, sehingga daya beli masyarakat juga bisa meningkat. Kemudian dengan meningkatnya daya beli masyarakat, konsumsi juga bisa meningkat, maka akhirnya masyarakat bisa menikmatilah minimal dalam suasana tahun baru ini.
Ya. Dr. Anas Iswanto Anwar, yang merupakan ahli kebijakan ekonomi Unhas, menyatakan bahwa kebijakan oleh Pertamina tersebut layak diapresiasi masyarakat. Karena harga BBM yang biasanya hanya dinaikkan pemerintah dengan alasan harga minyak dunia juga meningkat, sekarang telah diturunkan. Menurunnya harga BBM tersebut dapat menjadi pemicu bagi kenaikan harga-harga yang lain, selama komoditas-komoditas yang ada mengikuti perubahan tersebut. Dr. Anas secara lugas mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan terkait penurunan harga BBM non-subsidi tersebut akan berdampak jika diikuti oleh komoditas yang lain, sehingga hal tersebut dapat menjadi alternatif untuk mencegah inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Dalam rangka memperkuat kerjasama di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat, Universitas Hasanuddin kedatangan tamu dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat, yakni Presiden Northern Illinois University, Dr. Lisa Freeman, beserta rombongannya. Kedatangan delegasi NIU, Northern Illinois University, ke Unhas yang berlangsung di ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat pada Sabtu 6 Januari 2023. Merupakan ajang diskusi yang membahas secara terinci mengenai potensi kerjasama yang akan memperkuat kerjasama di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat yang akan dijalin kedua universitas tersebut. Di antaranya mengenai kolaborasi penelitian bidang ilmu budaya, ilmu politik, peluang dana pencocokan atau matching fund opportunities, kolaborasi riset Indonesia dengan 3 universitas Indonesia, dan 1 universitas luar negeri. Selain itu juga membahas mengenai kursus BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dalam diskusi tersebut menjelaskan bahwa akan dilaksanakan kerjasama penyelenggaraan kursus BIPA untuk mahasiswa NIU, dan program tersebut akan sepenuhnya didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. So we are very excited about working with your university in the area of social and political sciences, leadership development, looking at bringing students back and forth to build relationships, also looking at expanding faculty collaboration so that we have the viewpoints of Indonesia and US working together related to problems of civil society, related to problems of sustainability, and just informing each other, and then making sure that people from both of our countries who are interested in pursuing graduate degrees, particularly at the master's level, have the opportunity to experience the best of our 2 institutions by spending time at each one and leaving as global leaders in their fields with a perspective informed by your great university as well as ours. So I can speak more to what will happen at our university than yours because I am there all the time. And our university is so enthusiastic about collaborations in Southeast Asia. Our experience with Indonesian students and faculty that we have hosted previously has been so positive. The students and faculty have been great contributors. They have been warm and they have become part of the cultural and social scene, and people have learned from each other. They have learned from each other about effective ways to be in the world, to communicate, to talk to each other. They've exchanged knowledge about the arts and about food and about the things that bring humans together. And I can say that as I have visited the university today, as I sat here in this lovely auditorium and saw the video, I got a feeling of such confidence that our students would be welcomed and treated at this university with the incredible inclusiveness and hospitality that our delegation has felt. And as I drove through your campus and looked at the beautiful landscape, the green university, I could see that our students would feel so comfortable here. So I'm very enthusiastic about this. Merespon kunjungan tersebut, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyampaikan bahwa merupakan suatu kebanggaan bagi Unhas. Kunjungan oleh Presiden NIU ke Indonesia merupakan kali pertama, dan kunjungan pertama ini ditujukan untuk Universitas Hasanuddin.
melihat bahwa Unhas memang merupakan rekan kerjasama yang mumpuni untuk meningkatkan kualitas kedua universitas. Ya, yang pertama ini adalah satu kebanggaan sekaligus ucapan terima kasih kepada Presiden Northern Illinois University yang mengunjungi Indonesia pertama kali, dan yang dikunjungi pertama kali itu adalah Universitas Hasanuddin. Itu artinya apa? Northern Illinois yang cukup terkenal di Amerika menganggap Unhas memang adalah strategic partners yang cukup mumpuni untuk menjadi bagian dari misi mereka juga untuk pengembangan hubungan dengan Asia Tenggara. Hari ini adalah hari yang juga menarik karena masih awal tahun ya, di tanggal 6 Januari. Jadi suatu agenda yang sangat memotivasi Unhas untuk melangkah dengan penuh semangat di tahun 2024 karena begitu banyak perhatian dari luar negeri yang kemudian kita harapkan menjadi penyemangat buat teman-teman sivitas akademika di Unhas untuk semakin memperbaiki kualitas tridharma, kualitas mengajar, kualitas penelitian, kualitas pengabdian kebermanfaatan kepada masyarakat. Berbagai sambutan selamat datang yang dipersembahkan Unhas menerima delegasi NIU. Di antaranya kunjungan ke Istana Bala Lompoa dengan memakai baju bodo khas Sulawesi Selatan yang bertempat di Kabupaten Goa. Kunjungan ke Istana Bala Lompoa disambut langsung oleh keturunan langsung Raja Goa, yakni Daeng Malik, beserta keluarga dan rombongannya. Berbagai persembahan yang ditampilkan pihak kerajaan Goa, mulai dari tarian, dari sanggar seni Karaeng Loe Goa, narasi mengenai Istana Bala Lompoa oleh kurator staf ahli Istana Bala Lompoa, Andi Jufri Tenribali, hingga pengenalan koleksi peninggalan benda sejarah dan budaya kerajaan Goa. Sebelum meninggalkan istana, delegasi NIU dan pihak kerajaan saling bertukar cendramata. NIU memberikan miniatur orang Indian yang memegang kepala bison, yang merupakan simbolik penduduk asli, dan kerajaan memberikan buku sejarah tentang Bala Lompoa. Selain itu, Unhas juga menyiapkan jamuan makan malam di lokasi yang sangat menarik, yakni Perahu Pinisi di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Bukan hanya makan malam, tetapi berbagai keseruan juga dirasakan para tamu. Dari menyanyi, bahkan berjoget bersama, merupakan bagian dari sambutan hangat Unhas kepada Presiden Northern Illinois University beserta delegasinya. Rahmatia, Nabil Tamam, Unhas TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sunini Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.